Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa di acara Refleksi Iman hari ini dengan topik menjadi orang penting. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas dalam topik ini, di antaranya adalah bagaimana kita menerima diri kita dengan ikhlas, kelebihan diri kita dan kekurangan diri kita. Dan juga kita harus berani berubah di tengah-tengah perkembangan yang sedang terjadi. Kebiasaan positif diperkuat dan kebiasaan negatif itu kita kurangi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membangun rencana pengembangan diri melalui visi, misi, tujuan, dan strategi. Sehingga semuanya itu kita rencanakan di dalam sebuah aksi yang jelas. Menentukan cara menilai keberhasilan, menghargai kemajuan walaupun sedikit. Kita dapat belajar kepada siapa saja yang punya pengalaman dengan sikap yang realistis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kontrol. Kontrol diri itu sangat penting. Di antaranya jangan mudah menyerah. Jangan suka berhenti dalam proses perjalanan yang sedang kita lalui. Terus mendaki dalam pendakian mencapai peluang. Yang perlu diingat adalah di atas langit masih ada langit. Sehingga perlu kontrol diri dalam setiap lingkungan dan masyarakat di mana kita berada. Dan dalam kontrol ini tidak lepas dari yang namanya hambatan. Jadi hambatan pengembangan diri itu tidak terlepas dari lingkungan, individu atau rekan kerja yang ada di sekitar kita. Bahkan yang paling fatal ketika kita tidak mempunyai visi, misi, tujuan, nilai hidup yang jelas. Jadi bagaimana kita harus menjadi pribadi yang mandiri, bukan pribadi yang kerdil, pribadi yang tidak memiliki kreativitas. Itu adalah hambatan yang mudah menjadi pemicu kegagalan bagi kita. Nah, di dalam pengembangan diri kita membutuhkan strategi. Nah, strategi itu tidak lepas dari 3 hal pokok, yaitu mulai saat ini, mulai dari diri kita, dan mulai dari hal yang terkecil. Mengapa? Karena dari strategi ini kita akan memiliki kebiasaan yang efektif, yaitu menjadi proaktif, bertanggung jawab atas segala kehidupan dan usaha kerja yang sedang kita tekuni. Kemudian kita akan merujuk pada tujuan akhir, yaitu mampu mendefinisikan apa tujuan kita dan mampu mendahulukan yang utama sebagai hal-hal yang terpenting. Kemudian kita menyusun skala prioritas dan berpikir dan bersikap agar semua orang yang ada di sekitar kita merasa pemenang. Dan seterusnya kita berusaha untuk memahami terlebih dahulu baru kita dipahami. Jadi jadilah pendengar yang baik, wujudkan sinergi dengan kerjasama dan mencapai hasil yang baik demi pembaharuan secara bersama. Dan kita harus siap berintrospeksi diri. Artinya jangan kita merasa benar sendiri, maju sendiri, dan berjuang sendiri. Semuanya itu kita akan evaluasi sehingga terkesan bahwa kita adalah orang penting, orang yang dibutuhkan pada setiap ruang dan kesempatan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai refleksi untuk topik kita pada hari ini, bagaimana menjadi orang penting. Saya kira demikian. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan salam sehat.